Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa mewujudkan intisari makna peringatan Isra dan Mi'raj, ya. Di malam kita peringatan Isra dan Mi'raj. Apunten saya tidak bisa hadir, ya. Bisa hadir. Jadi inti dari peringatan Isra dan Mi'raj itu adalah agar kita istiqomah melangkahi sholat. Kan sudah diperingati, Ustaz. Ya sudah. Kan sudah selesai kewajiban. Kan sudah peringatan, kan gitu. Nah, perkara diperingati kok enggak manut kan. Jadi kalau kita sudah diperingati itu harusnya manut kan gitu. Jadi insya Allah kita termasuk yang manut kan gitu. Ada peringatan Isra dan Mi'raj yang mana Rasulullah ini diperintahkan sholat 5 waktu. Yang mana kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat man hafadha ala sholati, ya, kana lahu nurun wa burhanun wa najatun. Maka orang ini akan mendapatkan cahaya dan burhan. Burhan itu bukti, ya, atau pembelaan bisa, kemudian dan keselamatan. Juga setiap sujud yang kita kerjakan ini mengangkat derajat, menghapuskan dosa-dosa, dan juga menjadi sebab utama dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau kita sholat itu ada kegembiraan, rasa tenang, ya, masyarakat muslimin, dan mengerjakan berita-berita Allah yang lain juga. Masyarakat muslimin, alhamdulillah, kita berada di penghujung bulan Rajab, ya, yang menurut riwayat itu pada tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah, tepatnya bulan Rajab, Kanjeng Nabi ini diperintahkan melaksanakan Isra. Isra ini perjalanan malam. Mi'raj itu maknanya naik. Asra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maksudnya Allah yang telah berjalankan Rasulullah pada saat malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, yang kami berkahi di sekitarnya. Jadi Masjid Aqsa itu adalah masjid yang Allah berkahi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Apa istimewanya Masjidil Aqsa, Ustaz? Masjidil Aqsa itu kiblat pertamanya Rasulullah dan kaum muslimin. Bukan hanya Rasulullah, tak bareng dengan Nabi, para Nabi semuanya pernah menghadap ke sana, ya, dihadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian baru Rasulullah SAW ini diperintahkan untuk menghadap ketika sholat, merubah arah kiblat tak bareng perang Badar. Tak bareng perang Badar. Suratnya surah Al-Baqarah, saya kulu sufaha itu ke bawah sampai halaman berikutnya itu ceritanya Rasulullah diperintahkan untuk merubah arah kiblat yang tadinya dari kota Makkah, ya, itu beliau menghadap ke utara, Pak. Kalau menghadap ke Baitul Maqdis itu, ya, fawallu wujuhakum syatrah. Kemudian setelah itu beliau diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Jadi salat kita menghadap Ka'bah. Masyaallah muslimin rahmatullah, dan itu beliau pas posisinya ada di Madinah, ya, ketika ada perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi salat itu istimewa, ya. Jadi kalau kita rajin salat berjamaah terutama kita ini ngelantani sunnahnya Rasulullah. Intinya peringatan Isra dan Mi'raj. Semoga kita semuanya diparingi keistiqomahan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang berikutnya adalah kita akan mempelajari wasiat-wasiat Rasulullah, wasiat yang ke-46. Al-wasiyatu sadisatu wal arba'un kafaratul majlis. Kafarah itu penghapus. Al-majlis dosanya majlis. Maksudnya doa yang bisa menjadi penghapus dosanya majlis, perkumpulan. Majlis itu majelis, ya. Pertemuan, perkumpulan, atau yang dimana kita duduk bareng. Seperti ini namanya majlis. Kafaratul majlis, doa yang menghapus dosa-dosanya orang yang ada di majlis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jalasa majlisan kathura fihi laghatuhu. Barang siapa yang duduk di sebuah majlis lalu di dalamnya ini banyak laghatuhu, itu maknanya sesuatu atau unsur yang bisa mengandung dosa atau hiruk pikuk, ya, ngobrol guyon gitu, ya. Pasti kalau kita berinteraksi barangkali ada dosa, ya. Kalau sudah ngumpul, ya, guyon, ya, dan sebagainya. Manjalasa majlisan, barang siapa duduk di sebuah majlis kasura fihi lawatuhu, di situ ada hal yang kurang baik. Faqala qabla an yakuma min majlisi dzalik, maka hendaklah dia membaca sebelum meninggalkan majlis tersebut dengan ucapan atau doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanaka, ya Allah, maha suci Engkau. Allahumma, ya Allah, wa bihamdika, dan segala pujian bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Engkau. Astaghfiruka, saya mohon ampun kepada Engkau. Wa atubu ilaika, dan bertaubat pada Engkau. Illa, kalau sudah baca ini kata Nabi, illa, melainkan atau pastilah ghufira lahu ma kana fi majlisi dzalik, akan diampuni dosa-dosanya selama dia berada di majlis tersebut. Ada kumpulan rapat RT tutup dengan kafaratul majlis. Ada arisan emak-emak kafaratul majlis. Ya. Jadi begitu. Jadi ini luar biasa, nih. Kalau kita, ya, adalah pasti ada dosa, ya, ada dosa atau lalainya, ada lupanya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini ada ajaran atau doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kalau kita duduk bermajlis, baca doa ini agar diampuni dosa-dosa kita selama di majlis tersebut. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa lafdhu lahu wa Nasa'i. Ibnu Hibban fi Sahih wal Hakim, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan lain sebagainya. Banyak ini. Al-wasiyatu sabi'atu wal arba'un. Wasiat yang ke-47 fi fadlit tasbih. Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah, ucapan tasbih, bacaan subhanallah, tasbih. Keutamaan bacaan tasbih, apa keutamaannya? An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar, tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Abu Dzar, semoga Allah meridhai beliau. Qala li Rasulullah ini bilang sama saya, kata Abu Dzar, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah. Ya Abu Dzar, maukah aku tunjukkan kepadamu
ucapan yang paling dicintai Allah, ucapan yang paling disenangi Allah. Tentu kalimat-kalimat thayyibah itu semuanya disukai Allah nih. Qultu ya Rasulullah akhbirni bi ahabbil kalami ila Allah ta'ala. Faqala, maka aku pun berujar menyampaikan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah akhbirni, sampaikan pada saya ucapan artinya yang diucapkan lisan, yang paling dicintai oleh Allah apa? Inna ahabbal kalami ilallah subhanallahi wa bihamdihi. Sesungguhnya ucapan yang paling Allah senangi, paling Allah cintai adalah ucapan subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ya. Perbanyak ucapan subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Jadi ucapan yang ringan subhanallah ya paling enggak sampai 1 menit kan gitu. Sampai 1 menit ya pirokanya 60 detik kita baca subhanallah subhamdi subhanallah wa bihamdi sendirian ya. Dan sebagainya ini adalah ucapan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang lah ya. Akhrajahu Muslim wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Abu Dzar, kepada sahabat mulia Abu Dzar, bahwasanya ucapan subhanallah wa bihamdi adalah ucapan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kalami afdal. Dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ucapan yang paling utama. Ucapan. Qala, maka Nabi menjawab, mastaqallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallah wa bihamdihi. Tidaklah Allah memilih ucapan yang paling dicintai, disukai olehnya untuk para malaikatnya. Jadi Allah pilihkan untuk para malaikat yang pertama. Yang kedua untuk para hambanya. Hei para malaikat, perbanyaklah engkau ini menyebut atau membaca subhanallah wa bihamdihi. Jadi kalimat subhanallah wa bihamdihi ini adalah kalimat yang Allah ajarkan kepada para malaikat. Au li ibadihi, dan untuk para hambanya yang kita ini. Saya pernah menyampaikan Pak ya, bahwa nanti menurut riwayat hadis itu akan terjadi kekeringan, paceklik yang luar biasa. Sampai orang ini berebut makanan, gak ada yang bisa dimakan. Tapi anehnya Rasulullah bilang bahwa orang beriman itu bisa bertahan, bisa hidup. Kadang makanan susah, air susah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa bertahan hidup ketika tidak ada makanan, tidak ada minuman? Kalian akan diberi makanan sebagaimana makanannya para malaikat. Nopo niku ya Rasulullah? Tasbih, subhanallah wa bihamdihi. Makanya orang ahli zikir, orang yang ahli bacaan tasbih, banyak zikir, hamdalah dan sebagainya, itu dia ini ada kemiripan dengan para malaikat. Malaikat bukan makan, bukan minum Pak ya, tapi mereka ini bertasbih. Ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua bertasbih kepada Allah yang di langit dan di bumi. Segala kerajaan ini milik Allah, dan dialah Allah Tuhan yang Maha Kuasa.
Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwallazi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, terusnya itu. Jadi banyak ayat Al-Quran yang mengawalinya dengan bacaan sabbaha yusabbihu. Ya. Sabbaha telah bertasbih, yusabbihu senantiasa bertasbih. Surah Al-Jumu'ah itu Pak, awalannya yusabbihu. Surah At-Taghabun awalannya sabbaha. Surah As-Saff sabbaha. Al-Hadid juga sabbaha. Kurang apa? Jadi ya moga-moga kita ini termasuk orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah. Nanti Pak ya, nanti akan datang zaman di mana makanan ini habis. Fitnah dajjal ini sudah keliling dunia ya. Masih jebakan. Nah ini kita ini digiring untuk kufur berjamaah, untuk kafir berjamaah. Tapi orang beriman karena Allah diberi hidayah. Kenapa? Dia bisa bertahan di antaranya dengan bacaan tasbih. Hidup sebagaimana malaikat hidup dengan bertasbih kepada Allah SWT. Nanti kapan-kapan insya Allah saya tunjukkan hadisnya, saya bacakan tikar dulu ya. Kalau saya ini kan ingat, pas ingat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya. Tapi kalau bacakan hadisnya, oh iya. Ya. Ada bacaan tasbih yang itu menjadi makanannya orang beriman. Jadi sambil zikir ini kenyang Pak ya. Kenyang. Karena kan tidak ada makanan. Nanti. Ya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala subhanallah wa bihamdi. Dari Abdullah bin Amr, beliau mendengar baginda Rasulullah bersabda, sapa-sapa wonge sing membaca subhanallah wa bihamdi Ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka orang tersebut akan ditanamkan. Untuk orang tersebut ditanamkan bagi orang tersebut satu pohon kurma di surga. Jangan kan tidak pernah nanam pohon kurma ya di dunia lain. Tidak nanam sekarang yang bibit unggul itu 5 tahun baru bisa buah katanya. Itu kalau bisa buah. Ya. Saya nanam sudah umur setahun ya nggak buah-buah ya. Setahun itu biji sukari, saya beli kurma sukari, saya tabur, keluar cukul ya. Saya kapan saya bisa petik buahnya ini, nggak sabar ya. Itu pun katanya belum tentu buah. Kalau beli yang pesen itu di online itu katanya sudah bisa langsung tetap buah gitu. Allah. Nah ini saya nggak nanam pohon kurma di dunia, tapi sama Allah ditanamkan pohon kurma di surga. Kalau satu biji kurma, yang kalau jenengan tahu kurma ajwa yang besar-besar itu Pak ya, lihat di YouTube, lihat di ingat Ramadan ya, ingat puasa. Waduh enak sekali gitu, rutok, masih seger ya. Rasanya itu kayak apel Pak, saya pernah makan yang masih seger itu, keras gitu ya, kriuk enak ya. Gak kemanisan ya, gak terlalu ya, gak ada sepetnya malah ya. Kalau sudah matang namanya tamer ya, itu malah agak dingin ya. Agak dingin. Makanya kalau di embung Arab dengan tanglet beli rutok itu pasti ditaruh di freezer ya, karena dia tidak tahan kalau taruh di udara suhu normal, dia akan dingin, malah kayak buah buah sawo, mirip sawo, dingin, agak dingin. Masing-masing rahmatullah, jenengan dapat kabar gembira saking Kanjeng Nabi dapat tanaman kurma di surga kalau baca subhanallah wa bihamdi. Masya Allah ya. Kira-kira Kanjeng Nabi ini dusta apa jujur? Jujur. Rasulullah itu as-siddiq, al-amin, tak pernah dusta, tak pernah bohong. Semua yang disampaikan ini pasti
benar. Dengan nanti kaget, ya Allah, pohon kurma di surga, ya, pohon kurma di surga, buahnya tidak pernah ada habisnya itu. Dan dengan kasihkan ke saya tetangganya, ya, insya Allah moga-moga saya jadi tetangga jenengan di surga. Bertetangga di dunia, bertetangga di surga. Nah, ya itu. Akhrajahu Al-Bazzar bi isnadin jayyidin. Dikeluarkan oleh Imam Bazzar dengan sanad yang jayyid. Jadi baca subhanallah bihamdi sudah dapat pohon kurma di surga. Enggak perlu nunggu 5 tahun untuk berbuah, langsung petik buahnya setiap saat. Tidak hanya metik sendiri, sama ujub misalnya. Ujubnya enggak mek sitok ya. Mak-mak jangan cemburu ya, ibu-ibu ya. Karena sama Allah rasa cemburu sudah dihilangkan. Ya. Mak-mak jadi bidadari, ratunya bidadari. Luar biasa, Masya Allah. Istri kita ini cantiknya luar biasa. Apakah masuk surga? Makanya jenengan harus berjuang ngajak keluarga masuk surga. Nih, apa ya? Pengen masuk surga enggak? Ya pengen lah. Wah, ini modus begini, modus. Enggak. Jangan saat akhir kongkong Musa subhanallah wa bihamdihi. Cek itu dapat pohon kurma. Lah ya kan pohon kurmanya ditanam kan. Berarti tinggal kita masuk aja. Bikin masuk surga enggak? Apa ini modus meneh sih. Dilanjut ke dewe. Wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ya tadi yang saya sampaikan ada 2 ucapan, maksudnya 2 rangkaian kata yang jika diucapkan ini ringan dibaca, ya gampang. Sakilatan itu dan tapi berat di timbangannya Allah, timbangan amal kebaikan. Habibatan ila Rahman dan dicintai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi dilengkapi Pak. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi saja sudah dapat pohon kurma sudah. Subhanallah bihamdi masyaallah ya. Masyaallah. Ini amal-amal ringan bagi kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang di dunia ini terbalik Pak. Yang menurut kita besar, kadang malah enggak ada nilainya apa-apa di hadapan Allah gitu. Tapi ketika hal yang sederhana kayak gini diremehkan orang, kata Kanjeng Nabi justru bernilai besar. Nah, yang seperti ini harus kita cermati, harus paham kita. Yang saya maksud besar menurut pandangan manusia tapi nilainya kecil, itu adalah hal yang tidak diridhai oleh Allah. Bisa mendatangkan murka Allah, atau sesuatu yang tidak dilandasi keikhlasan bisa bernilai kecil, bisa sia-sia. Tapi yang sederhana ya, ada contohnya ya, diajarkan, diperintahkan, didasari dengan keikhlasan, bernilai besar. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Yang berikutnya adalah rahmatullah. Nah ini saya menyampaikan wasiat-wasiat Nabi berkaitan dengan amal-amalan ringan, amal yang ringan tapi berat menurut Allah Subhanahu wa taala, besar. Yang berikutnya adalah al-wasiyatus tsaminatu wal arba'un. Wasiat yang ke-48, sayyidul istighfar. Sayyidul itu pemimpin, sayyid, sayyid. Al-istighfar pemimpinnya istighfar, penghulunya istighfar. Apa? Sayyid. Ya pokoknya bosnya yang gitu ya. Bosnya. Penghulunya istighfar. Kalau hari Jumat itu sayyidul ayyam. Jadi pemimpinnya hari itu hari Jumat, Pak. Alias hari Senin, ya. Maknanya apa?
Hari di mana Allah mencurahkan pahala, rahmat, kebaikan, diperintahkan agar banyak beramal-amal saleh, itu hari Jumat. Nah, ini makanya disebut dengan Sayyidul Ayyam. Ayyam, bukan ayam. Sayyidul Ayyam. Ayyam. Nanti salah dengar Sayyidul Ayyam, pemimpinnya ayam. Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Nah, ini Sayyidul Istighfar. Istighfar itu kan sudah bentuk meminta ampun kepada Allah. Kok ini ada bosnya? Bos yang metu ini kira-kira seperti apa kan ini? An Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sayyidul Istighfar. Kata Shaddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah bersabda, Sayyidul Istighfar itu adalah Sayyidul Istighfar adalah ayyaqulal abdu, ketika seorang hamba ini berdoa dengan bacaan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kok dowo tapi anjene bose harus mantap. Sayyidul Istighfar. Tapi kalau kita sering dengar baca, insyaallah hafal. Dulu saya termasuk yang enggak hafal Pak ini. Saya baca bolak-balik ya. Saya ingin hafal Sayyidul Istighfar, saya baca itu fadilahnya itu. Saya bacakan di sini fadilahnya. Man qala hakinna hari muqinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fa huwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membacanya pada siang hari dalam keadaan yakin, membacanya dengan penuh keyakinan, pokoknya yakin mantap, lalu mata, kemudian meninggal pada hari itu, pada hari itu sebelum sore, jadi siang wafat gitu Pak, tak barengi sore wafat orang itu. Jangan baca, sekarang lah baca gitu ya. Habis itu saya tuntun Pak ya, supaya ngerti terus mati gitu ya. Fahuwa min ahlil jannah, kata Nabi, maka orang itu termasuk penghuni surga. La ilaha illallah. Mau gini yakin. Habis itu saya jelaskan, saya tambah yakin. Wa man qalaha minal lail, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini pada malam hari, wa huwa muqinun, dan dia yakin mantap biha, dengan Sayyidul Istighfar tadi, dengan isinya. Fama taqabla yusbih, lalu dia mati wafat malam hari ini saat dari subuh tak sore pagi, maka dia termasuk ahlul jannah, termasuk penghuni surga. Nah, yakin seperti apa yakin? Kita baca artinya, kita artikan, terjemahkan. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku yang menciptakan aku. La ilaha illa anta, oleh karenanya tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya engkau saja. Khalaqtani, engkau menciptakan aku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku berada di atas perjanjian denganmu. Terus kita ini berada di atas perjanjiannya dengan Allah. Ketika kita berada di alam ruh, arwah itu, Allah telah menyampaikan kepada kita, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Hei kamu semua manusia, bukankah aku Tuhanmu? Bukankah aku Tuhan? Maka semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Ya benar, engkaulah Tuhan kami. Wa ana ala ahdika, dan saya berada di atas perjanjian denganmu, wa wa'dika, dan janjimu, wa'dika perjanjian, dan apa ya sebenarnya? Apa itu? Ya. Apa?
kesepakatan ya. Janji syahadat itu loh Pak, ya, kita kan janji sama Allah ya. Asyhadu alla ilaha illallah, untuk taat kepada Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, untuk taat sama kanjeng Nabi. Wa wa'dika, dan perjanjian atau kesepakatan denganmu, mastata'tu, sekuat kemampuanku. Jadi kita ini taat, janji sama Allah untuk taat, untuk patuh sekuat tenaga kemampuan kita. Ya, ini isinya istighfar. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Ya, karena nafsu kita, ya, karena kelalaian kita, karena kedurhakaan kita. Abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku pun mengakui semua nikmat-nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, semuanya miliknya Allah. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Tuhanmu, Tuhan kalian yang manakah yang kalian dustakan? Karena memang kita enggak punya apa-apa. Kita lahir ke dunia yang enggak bawa apa-apa, enggak bawa selembar benang pun, Pak, ya. Kita lahir dalam keadaan ya seperti itu, ya. Tidak bawa baju, ya, tidak bawa kartu ATM, BPJS juga tidak ada, ya, macam-macam. Fitrah kita ini hanya apa? Perjanjian dengan Allah. Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah maknanya apa? Dia ini suci, bersih, artinya dia ini berada di atas ketaatan kepada Allah. Aslinya begitu. Maka kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani, yang mengubah yang tadinya fitrah menjadi berubah, menyimpang, itu adalah faktor orang tua, faktor lingkungan. Ya ini tadi istighfar, taibul istighfar. Abu ulaka bi ni'matika alayya, semuanya milikmu. Aku akui ya Allah, saya mengaku semua nikmat yang kau anugerahkan kepada saya. Abu'u wa abu'u bi dzambi, dan aku pun mengakui semua dosa-dosa. Ya, jadi di sini ada pengakuan, Pak. Mengakui dosa-dosa kita. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa tadi melainkan hanya Engkau. Oke, moga kita baca sarang-sarang pengertian kok mati wafat insyaallah masuk surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Amin amin. Nah ini dirutinkan dibaca oleh Kanjeng Nabi ini, baca pagi sore ini, baca pagi atau sore. Kalau lupa, ini saya ingatnya habis sholat langsung baca, ya. Habis sholat langsung baca. Pas lagi bahkan nyambut gawe atau ingat baca langsung. Kenapa? Tadi ya sangat mungkin kita ini lupa, ya, dalam keadaan banyak dosa atau apa. Nah, kita minta ampun sama Allah, dan fadilahnya kalau kita diwafatkan, insyaallah dimasukkan surga. Kadang ya muslimin rahimahullah, yang seperti ini yang sederhana ini sama setan itu diriwui dijadikan lupa, ya. Pokoknya jangan sampai. Setan ini luar biasa kan. Macam muslimin rahimahullah ya, karena setan itu
nyari konco sak banyak-banyaknya untuk masuk neraka. Itu sudah sumpahnya mereka. Sumpahnya itu begitu. Cari teman, pokoknya gimana caranya neraka itu penuh, ya. Dan sama Allah diizinkan. Illa min ibadinal mukhlasin, kata Allah, kecuali hamba-hamba kami yang ikhlas, ya. Baik, masyaallah warahmatullahi wabarakatuh. Al-wasiyatu tasi'atu wal arba'un. Wasiat yang ke-49, ya. Rasul sudah 49. Ghirasul jannah, ya, perihal tanaman-tanaman surga. Tadi kan sudah ada pohon kurma, ya. Nah, sekarang tanaman-tanaman surga. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah, ya, ini dilihat oleh Kanjeng Nabi, marra bihi wa huwa yajlisu gharsan. Sayyidina Abu Hurairah ini dilihat sama Nabi sedang menanam tanaman, ya. Rasulullah lewat, ya, lihat Sayyidina Abu Hurairah sedang menanam tanaman, ya, kayak jenengan bikin pohon gitu kan, ya. Ada pohon duren gitu, ya, rambutan gitu, ya. Tapi nggak ada di depan, ya. Ya, lagi nanam sahabat Abu Hurairah. Lalu Nabi bilang, ya Abu Hurairah, man ladzi tadris? Wahai Abu Hurairah, apa sing kon tanam iku? Apa yang kamu tanam? Qultu hirasan. Tanaman ya Rasulullah, bibit gitu, ya. Bibit tanaman. Qala, ya Abu Hurairah, ala adulluka ala hirasin khairin min hadza? Maukah kamu aku tunjukkan tanaman yang lebih baik dari tanaman yang kamu tanam ini? Tuh, yuk, mau. Ya, mau ya Rasulullah. Oke. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini zikir yang biasa kita baca, ya. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tughrasu laka bi kulli wahidatin syajaratan fil jannah. Maka kalau kamu baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tadi, ditanamkan bagimu satu tanaman, ya. Setiap bacaan yang kau baca itu ditanamkan satu tanaman di surga, satu pohon di surga. Gak usah khawatir tanamannya kering, Pak, ya. Kalau kita nanam di sini lupa nggak disiram kering. Kalau di surga dijamin hidup, ya, dijamin buah. Kalau itu sekarang saya pernah membaca riwayat indahnya tanaman surga. Oke. Saya membacakan surah Al-Haqqah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Ya, barang siapa yang فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَهُوَ فِي gimana sih? Barang siapa yang dia menerima catatan amal itu dari tangan kanannya, maka dia ini bahwa fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Ya, saya singkat saja, tadi ada yang lupa, ya. Dia akan dimasukkan ke dalam surga, ya, fi jannatin 'aliyah, surga yang tinggi. Ya, tinggi itu kan simbol wah, ya, megah. Ya. Kemudian kutufuha daniyah, buah-buahnya itu dekat. Buah-buahnya dekat. Jadi nggak perlu pakai tenggek, Pak, ya. Nggak perlu nyenggek. Buah-buahnya itu dekat. Dalam riwayat, buah-buah surga itu dekat. Artinya apa? Didekatkan sama Allah. Ada yang menjelaskan lebih unik lagi. Posisinya terbalik. Artinya selalu dimudahkan. Ngambilnya itu mudah. Jadi jangan nggak usah susah. Cuma lihat ini pohon mangga. Mangganya sama enggak dengan mangga Sekar Puro? Ya, depan rumah saya ini. Ya, ada mesin rahmatullah.
Wa utubihi mutasyabiha. Diberikan nikmat yang semisal, tapi rasanya Bung, ya, jangan kira sama dengan yang di Sekarpuro. Ya. Buahnya mirip, namanya mangga, duren, ya, tapi ini rasanya mantapnya luar biasa. Itu dibikin mudah sama Allah. Qutufuha janiyah, buah-buahannya dekat. Masya Allah, senang ya. Lihat buah-buahan, semuanya ada. Masa muslim rahmatullah ini, ya, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Rasulaka akan ditanamkan bagimu fi kulli wahidatin, dari setiap kalimat yang dibaca tadi, syajaratan wahidatan fil jannah. Satu syajaratun fil jannah, satu pohon di surga. Senang ya. Sudah isya? Dereng ya. Nah, itu petan gitu. Baik, azan muslimin rahimakumullah. Terus yang berikutnya adalah sudah berapa tanaman yang kita tanam ini ya. Kita zikir ya. Pagi, sore, habis sholat ya, pokoknya lagi kosong, lowong itu kita zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baik, saya cukupkan dulu Bapak sekalian. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Ada ya? Dari semua amalan wirid atau zikir itu kan sebetulnya sudah sering kita dapatkan di bacaan tahlil itu. Tahlil itu akan lebih baik kalau dibaca tadi. Karena itu kan bikin tiga baru. Iya, terus jadi memang sudah dikumpulkan ya itu di dalam bacaan tahlil itu ada semua lengkap nih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ada subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, tapi kalau kita baca itu dengan dasar pengetahuan seperti ini, tambah mantap kan gitu. Oh iya, enggak perlu malam Jumat, enggak perlu nunggu undangan tahlil ya. Kita ini sudah bisa. Makanya berkaitan dengan tahlil sendiri itu para ulama berbeda pendapat kan gitu. Saya sudah nyampaikan. Jadi tahlil itu adalah bagian upaya dari dari ibadah, dan itu disusun sedemikian rupa dari riwayat-riwayat gitu. Kemudian insya Allah yang dibaca itu semuanya dari Al-Quran, ada yang dari hadis, dari doa dan sebagainya. Apalagi niatnya adalah untuk mendoakan misalkan dan seterusnya. Cuma ini yang menjadi catatan, kadang orang ini harusnya dari tahlil ini bisa ditingkatkan kualitasnya kepada yang fardu, yang wajib. Kadang orang semangat tahlilan, tapi sholat wajibnya keteteran. Nah ini nih. Tidak saya salahkan tahlilnya, saya tidak menyalahkan tahlil, tidak. Seharusnya ketika dia sudah bisa tahlil, maka dia meningkatkan. Karena yang wajib, jangan sampai yang wajib lupakan. Jadi meningkat ke yang fardu-fardu ini, yang mendasar, yang wajib, yang pondasi ini harus ada. Jangan sampai ibaratnya rumah, pondasinya ada, aksesorisnya yang banyak. Ini kalau saya bilang otokritik lah ya. Ya, karena saya sering menjumpai orang ibadah wajibnya masih keteteran, kurang sergap, kurang istiqomah. Tapi hal-hal yang tadi dia bisa melakukan. Itu sudah benar, yang dia lakukan sudah benar. Jangan kita salahkan ya. Tetapi alangkah baiknya yang wajib juga harus diperbaiki. Baik, maka tambah baik lagi, tambah meningkat. Demikian ayat muslimin rahimakumullah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.